yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikannya tanpa kita meminta, yaitu nikmat iman dan Islam. Kalau orang betul-betul mengetahui akan nikmat yang luar biasa, kelezatan nikmat yang Allah berikan kepada seorang hambanya, yaitu Allah memberikan nikmat iman dan Islam. Bagaimana mungkin seseorang bisa mendapatkan kenikmatan lezat beribadah kepada Allah kalau orang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya? Dan alhamdulillah kita juga diberikan nikmat Islam, yang mana Islam ini adalah agama satu-satunya yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, kita juga ditakdir oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat dengan membuktikan bahwasanya kita sebagai seorang hamba mensyukuri apa yang telah Allah berikan nikmat kepada kita dengan menjalankan apa-apa yang telah Allah wajibkan kepada kita sebagai seorang hamba. Dan bukti syukur kita kepada Allah hadir di sini untuk mendengarkan daripada nasihat-nasihat atau taklim yang mana tujuannya agar kita mendekatkan diri kepada Allah, agar kita mengenal siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hari ini, di bulan ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita izin untuk bertemu di bulan yang mana bulan ini bulan dilahirkannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kita ini semua diperintahkan oleh Allah untuk mempunyai ta'alluq hubungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala firman apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan semua mereka para malaikat-malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Allah menyatakan Allah dan Rasulnya bersolawat kepada kekasihnya baginda Nabi Muhammad, kemudian Allah lanjut, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi kita ini semua mendapatkan undangan langsung dari Allah untuk kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita hadir di majelis maulid, berarti kita termasuk mendapatkan undangan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada orang-orang di luar sana yang tidak suka dengan maulid, berarti dia tidak mendapatkan undangan dari Allah. Tapi alhamdulillah sekarang mayoritas kita sekarang orang-orang yang suka gemar daripada membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Berarti kita termasuk adalah orang-orang yang mendapatkan undangan langsung dari Allah untuk kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan adapun fadilah tentang bersolawat kepada Nabi Muhammad itu sangat-sangat banyak. Di antaranya pernah dinukilkan oleh Al-Imam Asy-Syadzili, beliau suatu ketika pernah bermimpi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu malam. Beliau mimpi. Kemudian syekh tersebut bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya ingin bertanya kepadamu ya Rasulullah. Saya pernah mendengar hadismu, siapa orang yang bersolawat kepadamu maka Allah akan membalas kepada orang tersebut 10 balasan. Pertanyaannya, apakah orang yang bersolawat 1 kali kepadamu, apakah diharuskan, disyaratkan hadir di dalam hatinya untuk mengingatmu ya Rasulullah?" Jadi pertanyaannya seperti itu. Kan pertanyaannya kan, apakah ketika seseorang bersolawat kepada Nabi Muhammad, kemudian
Allah membalas 10 salawat kepada seorang tersebut, apakah diwajibkan, disyaratkan harus hadir hatinya? Kata Nabi Muhammad, tidak. Tidak mesti seseorang ketika bersolawat kepada Nabi Muhammad hadir di dalam hatinya. Sekalipun seseorang tersebut ketika bersolawat kepada Nabi Muhammad dalam keadaan lupa, tetap Allah berikan ganjaran, yaitu Allah ciptakan satu malaikat yang mana malaikat itu diriwayatkan besarnya seperti gunung. Kemudian itu malaikat diperintahkan untuk mendoakan orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad dalam keadaan lupa. Bayangkan, kita bersolawat kepada Nabi Muhammad dalam keadaan lupa, Allah ciptakan malaikat sebesar gunung yang mana tugasnya tersebut untuk memohon ampun kepada Allah kepada orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Bagaimana kalau kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, kita hadirkan di dalam hati kita, kita ingat dalam hati kita siapa itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya Allah yang tahu. Bahkan para ulama juga mengatakan satu-satunya amalan yang mana Allah memerintahkan kepada seorang hamba adalah satu-satunya amalan yang Allah sendiri mengamalkannya, yaitu bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sangat agung kita mempunyai Nabi, sangat mulia kita mempunyai Nabi, sangat perhatian kita mempunyai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sangat rugi kalau orang tidak jatuh cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat rugi orang gak kenal dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita lihat bagaimana di dalam keluarga kita. Apakah keluarga kita sudah kenal dengan Nabi Muhammad? Apakah keluarga kita sudah mengenal siapa sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad? Siapa keluarga-keluarga daripada Nabi Muhammad? Jangan-jangan mereka lebih mengenal orang-orang yang tidak suka dengan Nabi Muhammad. Jangan-jangan mereka lebih kenal, lebih tahu orang-orang yang tidak cinta dengan Nabi Muhammad. Terus bagaimana kita bisa menimbulkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad kalau kita dan lingkungan kita, bahkan di dalam keluarga kita saja tidak mengenalkan kepada keluarga kita siapa Nabi Muhammad? Padahal jauh-jauh hari Nabi Muhammad sudah memperhatikan kita, cinta kepada kita. Jadi betapa meruginya kita nanti tidak dekat dengan Nabi Muhammad. Mungkin di atas dunia kita tidak merasakan. Yang mungkin hidupnya kaya, dia tidak merasakan akan mungkin kenikmatan untuk dekat dengan Nabi Muhammad. Mungkin karena hidupnya di atas dunia enak, serba ada, tapi nanti kelak di hari kiamat dia kebingungan, karena di hari kiamat tidak ada pertolongan melainkan syafaat daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dikatakan orang ketika sudah mempunyai ta'alluq kepada Nabi Muhammad, hubungan yang kuat kepada Nabi Muhammad, bagaimanapun orang tersebut, semiskin-miskin apapun orang tersebut, ketika dia mempunyai hubungan kepada Nabi Muhammad, dia merasa bahagia. Sebab ketika dia merasa miskin, ketika dia merasa fakir, dia merasakan mungkin orang-orang di sekitarnya meninggalkan dia, mungkin orang-orang di sekitarnya dia menjauhi dia, mungkin orang-orang di sekitarnya membenci dia, tapi dia mempunyai ta'alluq yang kuat kepada Nabi Muhammad. Dia merasakan Nabi Muhammad tidak mengkhianati dia, Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan dia, Nabi Muhammad tidak pernah melupakan orang yang mempunyai hubungan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin di atas dunia dia akan merasakan secara zahir, dia akan merasakan ketidakenakan, tapi di dalam hatinya dia mempunyai ketenangan yang luar biasa karena dia mempunyai hubungan yang kuat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat bagaimana orang-orang dahulu, orang-orang soleh terdahulu, para ulama, orang-orang aulia, hidupnya sederhana tapi masya Allah hatinya tenang. Hidupnya sederhana tapi bagaimana dia bersama keluarga dan anak-anaknya hidup bahagia. Karena apa? Karena dia mempunyai hubungan yang kuat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu sekarang mungkin banyak orang-orang yang kaya raya,
mau apapun dia bisa. Tapi dalam hatinya tidak ada ketenangan. Percuma mau kaya raya, mau serba ada, tapi dalam hatinya dia tidak ada ketenangan, tidak ada keberkahan di dalam rumah tangganya, karena tidak ada di situ hubungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mempunyai hubungan kepada Nabi Muhammad itu luar biasa. Apalagi di bulan ini adalah kesempatan kita untuk membuktikan kepada Nabi Muhammad, ayo buktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Jangan hanya slogan cinta kepada Nabi Muhammad, jangan slogan cinta, tapi perbuatan kita, perilaku kita, perkataan kita tidak mencerminkan akhlak daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sih Nabi Muhammad? Kok sampai-sampai orang itu bisa jatuh cinta dengan Nabi Muhammad? Makanya dikatakan dalam syair Hasan bin Sabit, tidak pernah aku melihat seorang yang lebih tampan darimu ya Rasulullah, melainkan engkau ya Rasulullah. Tidak pernah seorang pun wanita yang melahirkan lebih baik, lebih mulia dari ibumu ya Rasulullah. Engkau diciptakan terbebas daripada segala aib dan kekurangan, seperti halnya kau ciptakan dirimu sendiri. Ini seorang penyair ulung pada zamannya, yaitu Sayyidina Hasan bin Sabit. Sayyidina Hasan bin Sabit ini adalah orang yang betul-betul mempunyai hubungan kepada Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi Muhammad, sehingga spontan dia meluturkan kata-kata syair pujian kepada Nabi Muhammad. Baginda Nabi Muhammad ketika sudah berduduk berhadapan dengan Nabi Muhammad, spontan mereka langsung memuji Nabi Muhammad. Spontan ketika itu juga dia langsung memuji Nabi Muhammad karena begitu luar biasanya Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad mendengar pujian mereka para sahabat di hadapan Rasulullah tersenyum. Jadi tidak ada alasan kita untuk memuji-muji Nabi Muhammad itu berlebihan, tidak ada. Karena apa? Karena tidak pernah kita menemukan, jarang kita menemukan kasus yang menuhankan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'min ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa wan nas ajmain. Tidaklah seseorang dikatakan beriman melainkan dia jadikan aku, kata Nabi, orang yang paling ia cintai melebihi orang tuanya, anaknya, dan semua daripada manusia. Disinilah rahmatnya Nabi Muhammad SAW. Beda dengan orang-orang. Kalau kita jadikan Nabi Muhammad orang yang nomor satu, tidak mungkin ada fitnah. Kalau kita jadikan Nabi Muhammad orang yang paling kita cintai, tidak mungkin ada yang namanya fitnah. Beda kalau kita jadikan orang selain Nabi Muhammad, kita jadikan orang nomor satu. Contoh, Sayyidina Isa itu bagaimana para pengikut-pengikutnya yang ngakunya cinta kepada Nabi Isa, sampai-sampai dia begitu cintanya meyakini bahwa Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Karena dia menjadikan Nabi Isa orang yang paling ia cintai di dalam hidupnya, sampai-sampai Allah menyesatkan orang-orang tersebut. Ya, menyesatkan orang-orang yang menjadikan Nabi Isa orang yang paling ia cintai. Tapi kapan kita menjadikan Nabi Muhammad orang yang paling kita cintai? Tidak mungkin Allah akan menyesatkan orang tersebut. Tidak mungkin Allah akan menyesatkan. Jelas hadisnya. Jadikanlah aku, kata Nabi, orang yang paling ia cintai melebihi keluarganya, anaknya, dan semua daripada manusia. Kapan orang tersebut dia jadikan aku yang paling ia cintai, maka Allah tidak mungkin akan menyia-nyiakannya. Itu kehebatan Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang kan banyak ngaku cinta, bahkan dengan terang-terangan dia ngaku cinta kepada orang yang tidak cinta kepada Nabi Muhammad. Mengatakan cinta kepada seseorang yang mungkin tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya.
yang mengatakan cinta dengan terang-terangan kepada orang yang tidak ada kenal sama sekali dengan Nabi Muhammad. Terus kita mengharapkan syafaat Nabi Muhammad. Jangan harap kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad kalau kita tidak ada hubungan dengan Nabi Muhammad. Jangan harap kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad kalau kita tidak pernah mendengarkan sejarah daripada Nabi Muhammad. Tapi dengan momen seperti ini, jadikan kesempatan seperti ini, apalagi ini sekarang ini adalah bulan Maulid, bulan hari lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadikan bulan ini untuk kita dekatkan diri kepada Rasulullah. Buktikan, saya adalah bagian daripada umatmu, hai Rasulullah. Saya siap untuk mendapatkan cintamu, hai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu adalah keutamaan daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan orang-orang dulu itu, orang-orang Arab dulu, ketika sudah datang malam bulan purnama, itu mereka orang-orang Arab dulu itu keluar rumah memandang bulan, karena memang tidak ada hiburan zaman dulu. Ya, zaman dulu nggak ada hiburan, nggak seperti sekarang. Dulu orang-orang Arab dahulu ketika sudah bulan purnama itu pasti sangat indah. Kalau mungkin di sekarang ya, ketika kita melihat bulan purnama itu masih biasa. Karena apa? Karena banyaknya cahaya hidup di kota, tapi orang dulu kan nggak ada cahaya. Jadi sangat-sangat jelas indah itu bulan purnama. Jadi mereka orang-orang Arab itu keluar dari rumahnya memandang daripada bulan purnama. Tiba-tiba Nabi Muhammad lewat. Sontak ketika mereka yang asyik memandang bulan purnama dengan keindahan cahayanya, lewat Nabi Muhammad, sontak ketika itu juga mereka langsung berpaling memandang wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dikatakan apa? Yagarul badru min husni suratihi tahayyatul albab bi wasfi maknahu. Bulan itu cemburu kepada Nabi Muhammad karena bentuk rupanya yang begitu indah, sampai-sampai mereka berpaling memandangku, kata bulan. Itu indahnya wajahnya Nabi Muhammad. Coba kalau bayangkan kalau kita itu hidup di zaman Nabi Muhammad, wah luar biasa. Itu tidak, makanya kalau orang itu ketika memandang Nabi Muhammad pasti langsung jatuh cinta. Pertanyaannya, kenapa paman Nabi kok nggak jatuh cinta kepada Nabi Muhammad? Padahal kan dia dekat. Nah, diriwayatkan bahwasanya Abu Jahal itu ketika dia berpapasan dengan Nabi Muhammad, saking khawatirnya ini Abu Jahal berpapasan dengan Nabi Muhammad, ponakannya itu menutup wajahnya, matanya ditutup Abu Jahal ketika berpapasan dengan Nabi Muhammad, khawatir dia jatuh cinta dengan Nabi Muhammad. Lihat bagaimana keagungan Nabi Muhammad. Musuhnya saja mengakui bahwasanya Nabi Muhammad ini orang mulia. Musuhnya saja yang orang-orang pembencinya dia mengakui bahwasanya Nabi Muhammad orang yang paling tampan, tidak ada yang paling tampan daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah keindahan daripada akhlak, sifat daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi. Kalau kita itu ingin mempunyai hubungan kepada Nabi Muhammad, ya harus bersolawat kepada Nabi Muhammad. Pertanyaannya, berarti kalau kita banyak solawat berarti kita mendapatkan syafaat Nabi? Iya. Berarti kalau kayak gitu, ini ada orang pemahaman, mungkin pemahamannya pemahamannya cuma sebatas itu. Kalau begitu katanya, saya ingin bersolawat kepada Nabi Muhammad, saya ingin amalan satu-satunya cuma solawat. Bagus, sekalinya sholatnya ditinggal, Jumat enggak, puasa enggak, zakat enggak. Nah ini kan pemahaman yang salah. Yang penting kan saya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Nah bukan seperti itu maksudnya. Kewajiban kita sebagai seorang hamba harus wajib kita laksanakan. Jangan nanti yang penting kan dekat dengan Nabi Muhammad. Dekat dengan Nabi Muhammad kan syaratnya harus bersolawat. Ya udah, ibarat
orang sekarang itu yang penting saya punya orang dalam, mau bagaimanapun nanti bakal masuk surga. Nah, bukan seperti itu konsepnya, ya, bukan seperti itu. Betul, kita bersalawat memang dekat, tapi Nabi Muhammad nggak mungkin dekat dengan orang yang melanggar daripada syariatnya. Nabi Muhammad nggak mungkin dekat dengan orang-orang yang sekalipun dia bersalawat kepada Nabi Muhammad, tapi syariat ajarannya dia tidak mengamalkannya. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad ingin dekat kepada orang sedangkan dia saja tidak ada kepatuhan terhadap syariat Nabi Muhammad? Makanya dikatakan dalam hadis apa? Kullu ummati yadkhulunal jannah, kata Nabi. Semua umatku, kata Nabi, itu bakal masuk surga tanpa terkecuali, kecuali setiap umatku itu pasti bakal masuk surga, kata Nabi Muhammad. Illa man aba, kecuali orang yang enggan, kecuali orang nggak mau. Pertanyaannya 100%, bahkan 1000% di sini kalau lu tanya pasti mau masuk surga, betul nggak? Kata Nabi, memang ada, semua umatku itu dapat jaminan dari Nabi, semua umatku bakal masuk surga kecuali satu, apa? Yang orang yang enggan, kata Nabi. Sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Kok nggak mau dia mau masuk surga? Padahal engkau mengatakan semua umatnya masuk dalam surga, tapi kok aneh ada orang yang enggan masuk dalam surga? Kata sahabat, siapa mereka wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, mereka adalah orang-orang yang taat kepadaku, maka dia masuk ke dalam surga. Tapi kapan dia bermaksiat, tidak taat, tidak menjalankan ajaranku, tidak menjalankan syariatku, berarti dia termasuk orang yang enggan masuk ke dalam surganya. Jadi pilihannya itu, kalau kita pengen masuk surga, ya harus taat kepada Nabi, harus taat dengan aturan-aturan Nabi, harus taat dengan ajaran Nabi Muhammad, harus patuh dan taat terhadap syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia tidak menjalankan syariat, kalau dia tidak menjalankan ajaran Nabi Muhammad, kalau dia tidak menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, dia tidak menjalankan apa yang telah Rasulullah ajarkan kepada sahabat-sahabat, kepada tabi'in, kepada ulama sampai sekarang, dia tidak menjalankannya, berarti dia termasuk adalah orang-orang yang enggan masuk ke dalam surga. Nah, kan sekarang ada orang-orang yang beranggapan bahwasanya aku ini sudah dekat dengan Allah, ana ini udah makrifat, ilmuku sudah tinggi. Ya, tuh ada tuh orang-orang seperti itu tuh. Aku ini sudah makrifat, kata dia. Aku ini nggak perlu lagi yang namanya sholat. Tuh ada tuh orang kayak gitu tuh. Dengan dalil sholat itu kan kedudukannya untuk mengingat Allah. Ya, cukup dengan dzikir, cukup dengan kita mengingat, itu sudah cukup. Nah, berarti ini orang pemahamannya sudah salah. Kata Allah dalam Al-Quran, Kul, katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad, kalau ada orang yang ngaku cinta sama Allah, slogan cinta sama Allah, tapi dia tidak mengikuti kamu, berarti dia tidak mendapatkan cintanya Allah. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, kata Allah dalam Al-Quran. Orang-orang yang ngaku cinta sama Allah, yang ngaku paling dekat dengan Allah, yang ngaku paling makrifat dengan Allah, dengarkan. Kalau kalian ngaku makrifat di sisi Allah, ikuti aku, kata Nabi Muhammad. Kapan kamu mengikuti Nabi Muhammad, kapan kamu mengikuti ajaran dan syariat Nabi Muhammad, berarti secara otomatis Allah bakal cinta kepada orang tersebut. Nah, ini kan sekarang enggak, kelamaan lewat Nabi. Yang penting saya pengen langsung dengan Allah, yang enggak bakal diterima. Nabi, orang-orang Yahudi itu, kalau ibarat rumah, orang-orang Yahudi itu, dia itu enggak masuk lewat pintu, lewat genteng. Iya, orang Nasara begitu juga. Dia meyakini bahwasanya Nabi Isa adalah Tuhan. Ibarat kata itu dia masuk lewat jendela. Tapi Nabi Muhammad itu sopan. Harus kalau kamu ingin masuk ke dalam surga, ibarat rumah itu surga, masuk dengan sopan lewat pintu, yaitu melewati daripada ajaran Nabi Muhammad.
Kalau kita nggak sopan, ya nggak bakal diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ngaku cinta sama Allah, nah kan mereka kan orang-orang Yahudi itu kan dia tahu, dia mempercayai Allah. Bahkan mereka orang-orang Nasrani juga mempercayai, tapi caranya salah, jalannya salah. Tapi kalau kita mengikuti Nabi Muhammad, nah, secara otomatis nas Al-Quran, kapan kita mengikuti Nabi Muhammad, ajaran Nabi Muhammad, syariat Nabi Muhammad, secara otomatis Allah ridho. Orang kalau sudah dekat dengan Nabi Muhammad, biar bagaimanapun pasti Allah masukkan dia bersama orang yang ia cintai, itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pentingnya juga kita, apalagi zaman sekarang, apalagi di zaman sekarang ini pergaulannya macam-macam ya, apalagi anak-anak mudanya itu pergaulannya sangat-sangat dijaga. Kalau orang dulu ya, kalau orang dulu itu mungkin 20 tahun, 30 tahun yang lalu, kalau ingin berbuat maksiat, ingin melakukan kejelekan maksiat kepada Allah, itu harus ada usaha. Keluar rumah, ke tempat misalnya, ke tempat-tempat perjudian misalnya, tempat-tempat khamar, ada usaha. Dari rumah tuh ke tempat itu ada usaha. Kalau sekarang kan enggak. Ente pengen apa? Pengen judi, cukup lihat di dalam rumah bisa. Pengen apa? Semuanya serba instan. Pahala bisa instan, dosa pun bisa. Jadi sekarang ini kita di dalam rumah pun bisa kita bermaksiat. Bahkan di dalam kamar pun kita bisa bermaksiat. Orang dulu kan enggak. Orang-orang dulu tuh ada usaha dulu. Usaha keluar rumah, berjalan mungkin puluhan meter, ratusan bahkan kilometer untuk tujuannya sampai ke tempat yang tidak diridhoi Allah. Kalau sekarang cukup buka HP, main slot bisa sudah. Ya, main judi udah. Cukup di dalam rumah, cukup di dalam kamar sudah bisa. Kalau orang-orang dulu kan enggak. Nah kan itulah semakin zaman itu semakin akhir itu fitnahnya luar biasa. Fitnahnya luar biasa. Makanya hati-hati, jaga keluarga kita, khususnya anak-anak muda. Jangan sampai melupakan yang namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi zaman sekarang ini fitnah, kita ini diadu domba. Ya, adu domba nih. Zaman sekarang ini kita diadu domba. Umat Islam diadu domba. Yang habaibnya diadu domba dengan ulamanya. Ulamanya diadu domba dengan habaibnya. Kira-kira kalau ini diadu domba yang senang tuh siapa kira-kira? Ya orang-orang sana. Padahal orang-orang dulu, ulama-ulama dulu, kiai-kiai dulu, ya tuan guru dahulu, nggak ada perselisihan. Bahkan mereka berjalan bareng-barengan, di dalam dakwahnya berjalan bareng-barengan. Dan sekarang ini timbul orang-orang sok pintar, bahkan menyalahkan orang-orang dulu, bahkan menyalahkan kiai-kiai terdahulu, bahkan berani mengatakan salah pendapat ulama dahulu, kiai dahulu. Siapa Anda berani mengatakan orang-orang yang dahulu yang mungkin keilmuannya lebih tinggi ketimbang Anda? Nah, ini kan banyak sekarang diadu domba. Oh saya ini gini, tapi terbukti dia sudah melukai daripada hatinya Nabi Muhammad. Ya, melukai daripada hatinya Nabi Muhammad, menghina para ulama. Enggak boleh. Wajib kita naruh hormat kepada mereka, kepada ahlul bait. Wajib juga kita cinta kepada mereka. Itu adalah perintah. Cinta kepada ahlul bait itu perintah Allah. Menghormati dan memuliakan para ulama itu juga perintah. Jadi harus beriringan. Makanya kan sangat aneh kalau kita menemukan fenomena-fenomena seperti ini. Jauh-jauh hari sahabat bagi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah mengajarkan kepada kita. Ada seorang sahabat yang bernama Zaid bin Sa'ad, seorang sahabat Ibnu Abbas dengan siapa satunya Sayyidina Zaid kalau nggak salah, yang mana ketika itu Ibn Abbas ini melihat Sayyidina Zaid bin Sabit menaiki keledai. Ada yang mengatakan keledai, ada mengatakan onta. Kemudian
Ini Zaid bin Sabit ini adalah seorang ulama pada zaman itu, sahabat Nabi yang mempunyai ilmu yang luar biasa, ulama pada zaman di kalangan sahabat. Ibnu Abbas ini adalah sepupu Rasulullah. Melihat Zaid bin Sabit menaiki keledai sebagai seorang yang mempunyai ketakziman, kehormatan kepada para ulama, dituntun keledai daripada Zaid bin Sabit. Dituntun oleh Ibnu Abbas, dituntun keledai daripada Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit duduk di atas keledai. Kemudian Zaid bin Sabit mengatakan, sudah jangan, gak usah kamu menuntun ini keledai saya, gak boleh, gak usah. Karena tahu Zaid bin Sabit ini Ibnu Abbas adalah keluarga Nabi Muhammad. Gak usah kata Zaid bin Sabit. Terus apa jawab daripada Ibnu Abbas? Ya Zaid bin Sabit, hakadha umirna an naf'ala bi ulama'ina. Kata Ibnu Abbas, seperti ini kami ini diajarkan untuk menaruh hormat kepada mereka para ulama. Harus takdim kepada mereka para ulama. Oh, mendengar daripada pernyataan daripada Ibnu Abbas, Zaid bin Sabit langsung turun dari keledainya, mencium tangan daripada Ibnu Abbas dan mengatakan, hakadha umirna an naf'ala bi ahlil bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti ini juga kami wahai Ibnu Abbas diajarkan oleh sepupumu Nabi Muhammad untuk menaruh cinta kepada ahlul baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita menemukan orang-orang yang mengajarkan benci dengan ulama, benci dengan ustaz, benci dengan habaib, itu berarti orang-orang yang tidak menjalankan daripada ajaran daripada Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sangat aneh. Jadi pernah diceritakan dulu itu ada salah satu kiai di Probolinggo, kalau nggak salah Kiai Hasan Genggong, kalau nggak salah ya. Pernah Kiai Hasan Genggong itu pernah diceritakan waktu dulu itu Kiai Hasan itu menyuruh khadamnya untuk menyiapkan makanan. Ayo siapkan makanan, ini bakal ada tamu istimewa ini. Bakal ada tamu istimewa. Disiapkan makanan. Ini tumben ini kok kiai ini kok kayak gini, tumben. Biasanya ada tamu itu biasa saja. Tapi ini kok beda, kata orang-orang itu. Ini ada apa ini? Ini berarti ada orang besar nih bakal datang. Oh, disiapkan, datanglah tamu-tamu tersebut, beberapa mobil. Ahlan masuk. Diperhatikan oleh Kiai Hasan Genggong ini satu persatu. Oh, kayaknya nggak ada nih. Bertanya Kiai Hasan, ini sudah habis semua, kata Kiai Hasan. Udah Kiai, betulan nggak ada lagi, cuma ada satu di mobil nunggu supir. Coba panggil. Dipanggil. Nah, kata Kiai Hasan, nah ini orang yang saya tunggu-tunggu, kata Kiai Hasan. Ternyata itu orang adalah min ahlil bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana orang-orang dulu itu punya ta'alluq yang luar biasa dengan para ahlul bait Nabi Muhammad. Orang-orang dulu kalau sudah punya hubungan dengan Nabi Muhammad, ikatan dengan Nabi Muhammad, dia bisa mencium aroma daripada cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bukti orang-orang yang sudah punya ikatan dengan Nabi Muhammad yang luar biasa. Sebelum jauh-jauh hari sudah mempersiapkan ini jamuan yang luar biasa. Oh, ini bakal ada nih orang tamu yang istimewa bakal datang. Diperhatikan tuh sama Kiai Hasan. Oh, ternyata bukan ini. Ternyata supirnya itu daripada habaib. Disambutlah oleh Kiai Hasan Genggong. Nah, itu luar biasa ya, hubungan para ulama dengan para habaib. Jadi jangan mau kita itu dipecah belah. Sekalipun perkataannya manis, sekalipun dengan biar bagaimanapun, jangan mau kita terlena dengan perkataan-perkataan orang-orang seperti itu. Jadi tetap kita berpegang teguh. Kita diajarkan, diperintahkan untuk cinta kepada ahlul bait dan menaruh hormat, ta'zim kepada orang-orang yang mempunyai ilmu. Nah, itu adalah ajaran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi untuk kita itu bisa menaruh cinta kepada Nabi Muhammad, ya harus juga kita mempelajari ilmu Nabi Muhammad. Makanya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu mengatakan, tidak ada sesuatu yang bisa menyenangkan hati Nabi Muhammad melainkan orang yang
belajar ilmu agama, menyebarkan ilmu agama, dan mengajarkan daripada ilmu agama. Disiarkan ilmu agama, terus dia mengajar, kemudian dia belajar daripada ilmu agama. Itu tidak ada yang bisa menyenangkan melainkan itu, kata Habib Ali. Nah, alhamdulillah kita di sini membaca daripada sedikit, menceritakan sedikit tentang nasihat, tentang cerita Nabi Muhammad SAW, termasuk daripada orang-orang yang bisa menyenangkan hatinya Nabi Muhammad SAW. Jadi penting ya, penting untuk kita itu selalu berpegang teguh kepada Nabi Muhammad. Ada hadis Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda apa? Anna dunya yu'tihullah man yuhib wa man la yuhib. Dunia ini, kata Nabi, dunia ini bisa saja Allah berikan kepada orang yang betul-betul cinta kepada dunia maupun orang yang gak cinta dengan dunia. Allah bisa saja berikan dunia ini kepada orang yang cinta dengan dunia maupun orang yang gak cinta dengan dunia. Maksudnya gimana? Dari pagi sampai sore sampai malam dia kerja banting tulang, tujuannya mau mencari dunia, cari uang. Dapat ya wajar karena usahanya, betul nggak? Tapi ada orang nggak ada keinginan jadi orang kaya, tiba-tiba Allah beri itu harta. Seperti apa? Misalkan ada orang tua kaya raya, tajir melintir, meninggal mewariskan anaknya yang masih anak-anak umur 5-7 tahun. Kira-kira nih anak-anak ada nggak keinginan untuk aku pengen kaya, pengen ini, pengen itu? Dia kan umur-umur segitu cuma dunianya bermain, nggak ngurus mau rumah kayak mau apa, nggak ngurus, yang penting di hidupnya bermain. Jadi Allah bisa saja berikan dunia kepada orang yang cinta dengan dunia maupun orang nggak cinta dengan dunia. Tapi kebalikannya, Allah tidak bakal memberikan ilmu melainkan orang yang betul-betul gemar untuk mencari ilmu, cinta dengan ilmu. Dan ini kata Nabi termasuk daripada orang-orang yang beruntung nantinya. Nah, jadi jangan bangga kalau kita itu punya harta yang banyak, kedudukan yang banyak, tapi ilmu agama kita nggak ada. Apa yang mau dibanggakan? Mungkin mau banggakan di atas dunia saja, tapi di hadapan Allah nggak ada yang berarti itu dunia. Tapi orang-orang yang gemar mencari ilmu agama, mengajarkan daripada mempelajari syariat Nabi Muhammad, cinta dengan dunia, di mana ada majlis dia datangi, di mana ada majlis ilmu dia datangi. Dan ini adalah orang-orang yang beruntung. Nah, mungkin ini sedikit tentang bagaimana untuk bisa menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga semua kita di sini bisa mendapatkan nanti kelak di hari kiamat syafaat Nabi Muhammad, kumpul dengan Nabi Muhammad dan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Muhammad. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.